Kalau ada teman-teman Islam yang menentang Pancasila, itu keliru karena sebenarnya syariat itu sama dengan Pancasila pikirannya. Kita ini bangun pagi itu dengan doa, dengan agama, tidak dengan negara. Nanti mungkin jam 7 kita upacara anak-anak SD sekolah, baru menghafal Pancasila, hormat bendera. Saya ke Mas Budiman Sujatmiko. Ya. Mas Budiman, kita tentu ingat bahwa ramai-ramai, ribut-ribut, bahkan unjuk rasa beberapa kali terkait dengan ideologi Pancasila yang kemudian hendak ditafsirkan kembali. RUHP saya sebutkan. Saya ingin tanya pada Anda, pertanyaan yang paling mendasar dan sampai detik ini belum terjawab. Siapa sih konseptor RUHP? Konseptornya? RUHP saat ini bukan di DPR ya. RUHP sendiri kan usul dari DPR. Tapi Anda politisi ya. PDI Perjuangan Ya, atau pimpinan PDI Perjuangan? Dan kita juga mendapatkan diskusi bahwa sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila, ya, bukan mengacu kepada esensinya. Ya, kita berbicara Pancasila, kita nggak berbicara soal pidato-pidato kelahiran Pancasila atau proses sidang BPU PKI. Ya, Pancasila sejak awal kita adalah ya Pancasila yang kita pahami, kita sepakati di pembukaan Undang-Undang Dasar. Cuma ada satu usulan dan sampai sekarang kami di PDI Perjuangan sepakat untuk tidak menyampaikannya. Ya. Ada usulan dari partai lain, kenapa kita hanya berbicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Kenapa tidak membongkar, bukan membongkar ya, kenapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif, kira-kira begitu, berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Sementara sejak awal itu sudah disampaikan juga oleh Pak Ahmad Basarah berkali-kali bahwa sebenarnya PDI Perjuangan dalam posisi untuk bicara soal yang sekarang sudah sepakat untuk diajukan, yaitu BPIP ya, nggak masuk pada wilayah sana. Ada perdebatannya bergulirlah, kemudian tafsir tadi itu muncul, dihubung-hubungkan dengan soal Trisila, Ekasila. Hubung-hubungan, tunggu sebentar. Tapi kan hasil dari RUHP itu memang pada akhirnya memang Ekasila. Dan kalau Anda katakan tadi konseptornya adalah bukan PDI Perjuangan karena ada usulan dari partai lain. Ada usulan dari partai lain ya. Tapi kenapa kemudian yang muncul adalah Trisila dan Ekasila yang menjadi pokok pikiran utama dari Bung Karno? Rasanya kok agak sulit kemudian untuk tidak mengaitkan bahwa PDIP yang kemudian menyampaikan ini. Benarkah itu? Saya konfirmasi pada Anda. Pertama-tama kita tidak dalam posisi, karena gini, kalau kita bicara soal pidato Bung Karno 1 Juni dalam asas PDI Perjuangan, asas PDI Perjuangan adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disemangati, diinspirasi oleh semangat kelahirannya pada tanggal 1 Juni. Bagi kami, ini yang membedakan Pancasila di era reformasi dan Orde Baru. Di era Orde Baru ada tafsir tunggal. Sementara di era reformasi dimungkinkan partai politik punya ciri, tetap mengacu pada Pancasila, tapi punya ciri. Dan ciri kami adalah pidato 1 Juni sebagai inspirasi semangat dari pembukaan UUD 45. Ya, di mana di sana termaktub sila-sila di dalam Pancasila. Sehingga bagi kami, posisi kami adalah kita tidak bermaksud menjadikan ciri kepartean itu sebagai dasar negara. Tidak ada. Dan mungkin ini akan lebih pas lagi kalau dikonfirmasi lagi. Anda bisa cek lah di notulensi sidang-sidangnya. Saya kira akan bagus sekali kalau seandainya sebelum acara ini sudah ada riset terhadap notulensi sidang-sidangnya. Karena itulah yang paling valid, paling otentik untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang mengusulkan, memasukkan referensi terhadap Trisila atau Ekasila tadi semacam itu. Karena notulensi itu yang sebenarnya mungkin validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Bung Fahri, ada tanggapan terkait ini? Ya, saya kira memang ada problem dari awal yang kurang disosialisasikan oleh Presiden ketika mau menjamah teks-teks yang sensitif ya, di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Kita tahu Pak Habibie dulu hanya merubah atau hanya memproduksi undang-undang untuk menyelesaikan transisi kita dalam demokrasi ya, dan terselenggaralah pemilu yang diakui dunia gitu akibat daripada perubahan itu. Lalu di zaman Gus Dur dan Ibu Mega kita mulai amandemen konstitusi. Itu juga seru sekali karena ini mulai menyentuh teks-teks inti. Untuk menutup perdebatan itu, saya ingat waktu itu saya tenaga ahli di MPR, kita mengatakan tidak akan ada perdebatan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab di situ ada
Pancasila di situ, sensitifnya di situ, sehingga relatif ya pembahasan amandemen 4 kali itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada perdebatan terhadap Pancasila, maksudnya Pancasila ya sudah 5 sila tidak Ya, perlu karena diturunkan, ada di tidak dalam perlu pembukaan. Jadi kita mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak akan diubah oleh TAP MPR. Ini kita bicara MPR kan waktu itu. Pancasila mungkin tidak diubah, tapi kemudian dasar-dasar dari Pancasila 5 sila itu kemudian dielaborasi lagi, dibagi lagi. Karena itu yang kita bahas hanya batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian di zaman Ibu Mega selesai itu 4 kali amandemen konstitusi, pembukaan itu tetap. Nah, masuk Pak SBY, dia sama sekali tidak menyentuh pasal-pasal atau teks-teks yang dianggap merupakan wilayah sensitif gitu. Kalau mau dibicarakan harus di wilayah MPR. Nah, bahkan pada waktu itu, pada zaman Pak SBY, saya kira Bung Budiman juga di parlemen, ada sosialisasi yang masif terhadap pilar-pilar kebangsaan, dan tokoh yang memakai istilah itu atau mengintroduksi istilah 4 pilar itu adalah almarhum Pak Taufik Kemas, tokoh PDIP sendiri, dan tidak ada penentangan. Memang ada penentangan terminologis dari para ahli yang mengatakan tidak semua dari 4 itu adalah pilar gitu. Ada ideologi, ada dan sebagainya lah, macam-macam ideologinya, cara berpikirnya. Nah, begitu masuk selesai Pak SBY, masuk Pak Jokowi, ada perasaan orang-orang bahwa ini ada yang pengen ganggu-ganggu ini lagi nih gitu, paling tidak gitu. Nah, di awal itu di antara pemicunya adalah karena ada semacam klaim sepihak tentang bahwa Pancasila itu seolah-olah oleh satu kelompok telah diremehkan atau ditinggalkan atau mau ditinggalkan gitu. Lalu ada pihak yang mengatakan kami yang paling komit dengan Pancasila. Ini problemnya di awal begitu. Bukan sampai sekarang. Ya, sekarang ini sudah ekornya kalau menurut saya ya. Jadi ini HIP ini sebenarnya ekor masalah. Saya harus tanyakan ini, artinya sekarang dianggap bahwa kalau Anda tidak bersama saya berarti Anda anti Pancasila. Itu pernah ada begitu. Nah, makanya waktu muncul, sekarang tidak pernah lagi, sekarang sudah tidak lagi. Saya kira sekarang ini karena udah di ujung ya, kita semua mulai berpikir. Kalau saya sih, jangan dulu deh masuk ke wilayah interpretasi ya. Yang kita perlu lakukan ini sebenarnya sosialisasi dulu lah. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MPR dan Pak Taufik Kemas itu adalah inisiatornya, itu aja dulu. Sekarang kan ketua DPR-nya anaknya Pak Taufik Kemas. Ya, ketua MPR-nya Bambang Susetio itu juga orang-orang yang nggak ada perbedaan lah, komit dengan ide awal itu. Kalau menurut saya, fungsikan aja dulu lembaga MPR dan DPR juga, karena DPR juga adalah anggota MPR. Fungsikan aja ini dulu, sosialisasi ini, prosedur dan mekanismenya dimantapkan juga di dalam lembaga-lembaga itu, kan DPD juga ada sekarang. Itu dulu. Baik. Setelah itu kita akan memutuskan selanjutnya seperti apa. Tapi setelah kita memahami. Iya, saya ingin pendapat dari Anda juga dan juga Bung Budiman. Faktanya bahwa saat ini ada kesan bahwa meniru, kemudian ada yang terjadi sebelum-sebelumnya. Bahwa ketika mencari hal yang kemudian untuk dalam tanda kutip memukul, maka digunakanlah Anda tidak Pancasila, Anda berlawanan dengan kami. Mas Budiman yang dianggap pernah diparkir karena dianggap punya ideologi lain. Betul Mas Budiman di era Orde Baru? Pertama, kita bandingkan ditahan, saya bilang betul ya? Diparkir di LPG Pinang. di halaman dalamnya. Kita bandingkan pidato atau pernyataan dua presiden itu. Bung Karno mengatakan Pancasila sebagai dasar negara untuk pengerahan tenaga rakyat dan sifatnya dinamis. Pak Harto mengatakan Pancasila ada satu-satunya dan yang lain nggak ada. Dari sini saya sudah ketahuan bahwa tafsir Bung Karno sebenarnya lebih progresif, membuka dinamika, ya, bukan untuk menggebuk. Sementara yang kedua, meskipun Bung Karno sempat mengatakan kalau kita panjangan tadi bisa digunakan untuk revolusi atau menghentikan revolusi, tentu itu berbuntut panjang. Masalahnya begini, pada waktu itu kan menanggapi pidatonya DN Aidit yang mengatakan Pancasila sebagai alat pemersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita nggak butuh Pancasila lagi. Ya kan? Dan Aidit mengatakan begitu. Kenapa lahirnya 1 Juni diperingati? Ada kebutuhan menjadikan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Itu adalah respon Bung Karno terhadap pernyataan DN Aidit. Sejarahnya seperti itu. Jadi Pancasila bukan segera alat pemersatu. Dia dasar, tapi sekaligus dinamis. Dan dari pihak Bung Karno mengatakan menolerasi adanya ideologi kan? Artinya di situ. Bersama di situ, dinamis, bukan satu-satunya,
tapi juga jangan pergi dari situ, kira-kira begitulah. Sementara Pak Harto tidak. Ini satu, di luar itu parkirnya bisa kemana-mana, bisa dicap ekstrem kanan, seperti Pak Aim Fatwa misalnya, atau dianggap saya sebagai ekstrem kiri pada waktu itu, ya. Tapi artinya bahwa berbeda begitu ya, berbeda. Bung Karno, setahu saya dalam sejarahnya, meskipun beliau pernah menjarah oposisi dan merepresi pemberontakan, tidak pernah menggebuk orang dengan Pancasila. Tidak pernah menggebuk orang dengan Pancasila. Kalau yang dia gebuk pasti ada ancaman terhadap NKRI. Saya ke Bung Fahri, benarkah demikian? Pada NKRI ya. Ada kemudian pendapat bahwa Pancasila kerap digunakan oleh pemimpinnya untuk kemudian, tadi saya menggunakan bahasa, menggebuk lawan-lawan politiknya. Ya, itu tadi, karena ini adalah teks yang paling sensitif gitu. Semua teks yang holy itu begitu. Jadi agama-agama punya pengalaman yang cukup fatal ya tentang itu semua gitu. Karena itu kalau kita dengan oknum-oknumnya tentu ya. Ya, oknum-oknum dalam sejarah gitu. Itu sebabnya kalau kita juga mensakralkan teks-teks bernegara kita dan tidak mau lagi mendiskusikannya, itu juga bisa mengarah kepada pemanfaatan teks untuk kepentingan politik. Seperti kata Bung Karno itu, konsepsi Pancasila itu sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai alat untuk membakar rakyat untuk turun berjuang, bersama-sama bersatu menatap ke depan, meneruskan revolusi Indonesia. Itu saya kira memang menyebabkan nanti Pancasila itu menjadi sesuatu yang hidup di tengah masyarakat secara lebih dinamis. Permasalahan tidak seutopis itu, tidak seindah itu, karena kan ada faksi-faksi, nah, itu ada sebabnya, kelompok-kelompok, kan ada begini, perbedaan di tengah itu masyarakat. tadi saya katakan, waktu kita mengamandemen Pancasila 4 kali, kita kunci di pembukaan Undang-Undang Dasar, kita tidak rubah ya pada saat reformasi. Ya. Tapi kenapa kita merubah Undang-Undang Dasar itu relatif diterima? Karena jelas bagi kita bahwa ada penyelewengan di masa lalu menggunakan teks-teks itu gitu. Misalnya kewenangan presiden, ya kan, kemudian jangka waktu daripada kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Sehingga kita mau berdiskusi dan merubahnya. Tapi setelah kemudian amandemen konstitusi sudah kita lakukan 4 kali, Pancasila kita pastikan tidak akan ada perubahan, karena bahkan untuk amandemen konstitusi saja pembukaannya kita nggak mau amandemen karena ada teks Pancasila di dalamnya gitu ya. Ini udah tenang. Dan karena itulah kemudian MPR mengintroduksi sosialisasi 4 pilar itu. Itu udah jalan. Udah ada cerdas cermat bagi anak-anak SMA. Kita kemudian setiap reses keliling, sosialisasi dan sebagainya. Bukan dengan cara penataran P4 zaman dulu. Udah ada, udah dinamis. Ini aja dulu kita kerjakan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, ini yang saya, mohon maaf, ini kritik saya kepada teman-temannya Mas Budiman. Saya nggak minta maaf ke teman-teman Mas Budiman. Karena minta maaf karena sering ke istana. Saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini gitu loh. Dianggap seolah-olah dinamika yang seharusnya oleh Bung Budiman tadi diapresiasi, seperti mana Bung Karno tadi bilang, dinamika itu dicap sebagai penyimpangan. Karena itu menurut saya ujungnya termasuk HIP ini akan digugat orang karena awalnya niatnya salah. Niatnya salah? Niatnya salah. Niatnya apa? Niatnya waktu itu menganggap bahwa yang lain tuh ingin mengganti Pancasila hanya karena berdinamika sebagaimana kehendak Bung Karno tadi. Jadi nggak boleh Pancasila ditafsirkan lagi. Pancasila final. Itu yang diinginkan. Padahal kita ini lagi menikmati kan. Misalnya tadi, saya waktu itu hadir di peringatan. Teman-teman banyak nggak mau hadir karena mengatakan oh nggak bisa. Pancasila lahir 18 Agustus. Saya datang ke 1 Juni, saya hadir, ada Bu Mega di situ. Kenapa saya hadir? Saya menghargai bahwa memang Bung Karno, kalau dilihat dari semua pidato yang ada, Bung Karno itu paling mantap pidatonya. Meskipun tim Perumus Panitia 9 tidak memakai teks yang dikeluarkan oleh Bung Karno. Tapi karena itulah kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni menurut saya adalah kelahiran dinamika. Pancasila sebagai ideologi dinamis. Kalau itu kita terima ya bagus dong. Makanya saya ikut memperingati 1 Juni karena saya ingin Pancasila tetap dinamis, jangan dibikin kaku, jangan kemudian orang salah ngomong sedikit lalu kena hukuman. Tapi gitu. Dinamis kan mesti ada pedomannya. Dulu Orde Baru walaupun banyak kritikan, ada P4 dengan 36 butir Pancasila. Sekarang bagaimana kemudian mempedomani? Ya kan gini, kalau tidak ada pedoman jangan nanti digunakan untuk menggebuk orang. Ini 5 teks kata Bung Karno, aku gali dari saripati tubuh jiwa sejarah bangsa Indonesia. Kan ketuhanan yang Maha Esa, apalagi yang perlu diinterpretasikan sudah ada. Ini perlu diperdebatkan saja. Kenapa misalnya tidak perlu kemudian digariskan apa itu sila pertama, bentuknya seperti apa? Itu yang saya khawatir, itu nanti dianggap kitab suci, itu yang berbahaya gitu. Saya kira Pancasila adalah sebuah teks negara, teks politik, akhir dari perdebatan
rasionalitas manusia, filosofis. Makanya satu hal kita berbicara Pancasila, tapi kita tidak pernah belajar dua hal. Satu, di Amerika Serikat itu adalah namanya Federalist Papers, tempat perdebatan para pendiri bangsa. Indonesia harus digali itu namanya perdebatan dua momentum. Satu BPU PKI dan dua sidang-sidang konstituante. Karena itulah dua momentum ya penting ideologi dan dasar negara Pancasila tentang 1 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945. Ya, itu harus itu ada naskah-naskah itu ada, dan sama naskah-naskah konstituante, debat-debat konstituante. Karena begini, itu adalah dua momentum di mana soal-soal ideologi itu menjadi sangat penting. Dan yang menarik adalah di kedua momentum itu orang yang hadir itu masih adalah para politisi ataupun dari bangsa yang berpikir dan membaca. Itu adalah energi dan ide-ide yang paling murni, paling otentik, dan paling grande yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setelahnya, harus saya akui, politik kita kebanyakan transaksional dan pragmatis. Sehingga ketika membicarakan ideologi dalam kerangka pelaku-pelaku yang kebanyakan pragmatis dan transaksional, maka hasilnya akan banal, dangkal. Kedua, ketika Pancasila di 36 butirkan, itu menjadi totalitarisme. Karena apa? Dia mengatur semua perilaku sehari-hari. Menjadi otoriter. Bukan sekedar otoriter, totaliter. Bahkan totaliter. Niatnya totaliter, cuma nggak akan bisa jadi totaliter karena pendiri Orde Baru sendiri tidak menunjukkan kepancasilaan ya. Kenapa? Mengatur semuanya, semua atur perilaku sehari-hari segala macam, itu sangat berbahaya ya. Karena itu kita berbicara Pancasila, teksnya tidak kita ubah. Bahkan rumah ibadah Pancasila. Ada rumah ibadah, ada yayasan amal bakti Muslim Pancasila. Misalnya seperti itu ya. Seolah ada satu masa baru keislaman ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa secara teks memang kita akui pembukaan UUD 45, tapi kita lupa seringkali bangsa Indonesia bahwa membaca Pancasila itu harus dalam kerangka pembukaan UUD 45. Karena kalau kita bisa 5 sila Pancasila itu kering. Jadi nggak perlu tafsirkan sama sekali. Tafsirnya itu ada di alinea 1, 2, dan 3. Itu adalah Pembukaan Undang-Undang pembukaan UUD 45. Cukup di situ, tidak perlu kemudian ditambah lagi. Bagi saya pembukaan UUD 45 itu adalah sebuah tafsir yang elegan, Ya. tidak menggurui, historis, filosofis, metodologis. Kalau ingin mengacu lahirnya masing-masing alinea itu, silakan periksa dokumen-dokumen sidang BPU PKI. Baik. Artinya tidak perlu ada teks lain, termasuk juga Teksnya adalah kecuali sidang-sidang BPU PKI. termasuk juga Trisila dan Ekasila. Kita Ya, akan balik ada lagi. Trisila, Ekasila, ada Piagam Jakarta. Kita bicarakan, kita buka, diskusikan. Apa kontribusi umat Islam? Apa kontribusi kaum nasionalis? Itu semuanya mewarnai dan bagaimana akhirnya bertemu antara nasionalis dan Islamis dalam rumusan pembukaan UUD 45 itu. Yang akhirnya UUD 45. Ya. Tinggalkan kemudian Trisila Ekasila, tinggalkan juga Piagam Jakarta, meskipun itu bagian dari sejarah, dan kemudian Bukan bagian dari saja. Satu, ini bagian dari dinamika. Bung Karno mengatakan kemudian dinamis. yang kemudian Partai-partai masing-masing pembukaan punya Undang-Undang ciri. 45. Nah, bedanya Orde Baru kan asas tunggal. Di dalam Orde Reformasi, Pancasila kita sepakati, tapi masing-masing partai punya ciri. Misalnya, PD Perjuangan, cirinya adalah asas kita Pancasila berdasarkan pembukaan UUD 45 yang diinspirasi oleh semangat lahirnya pada pidato 1 Juni. That's fine, oke. Ada partai Islam misalnya, Pancasila disirikan dengan semangat Piagam Jakarta. That's fine. Menurut saya oke-oke aja selama tidak mengubah pembukaan Tapi UUD 45. sudah kesepakatan ke Undang-Undang Dasar 45. Oh, iya, Jadi itu kemudian pasti. tidak kemudian Ya. menggunakan teks yang lama tadi, Trisila Ekasila maupun Piagam Jakarta. Sebagai ciri boleh. Sebagai ciri. Kita akan bicarakan nanti sebagai ciri saja. seperti apa, Kenapa bagaimana tidak? batasannya, apakah kemudian Ya. bisa digunakan untuk alat kekuasaan. Kita akan kembali Ya, saat baik. Bung Budiman. Jadi ada kegamangan, ada kegalauan. Ya Pancasila, 5 sila, hafal semua, tapi pengamalannya dan lain sebagainya bingung. Lalu kalau kemudian kita bicara tidak boleh ditafsirkan karena sudah final, tapi bisa bicara juga, ya sudah, karena memang sudah 5 sila, ada di pembukaan, itu saja kemudian dipahami dan diamalkan. Bagaimana kemudian? Sebuah teks seperti Pancasila atau dalam pembukaan UUD 45 itu adalah, kalau dalam bahasa filsafatnya itu signifier, pemberi makna. Begini deh, Aiman misalnya seorang warga negara RC membantu orang miskin, dan saya warga negara Indonesia membantu orang miskin. Bung Fahri misalnya warga negara Amerika Serikat membantu orang miskin. Tindakannya sama, tapi apa yang menjadi signifiernya? Anda melakukan itu sebagai atas nama komunisme, saya melakukan itu sebagai pengamalan Pancasila. Bung Fahri memberi bantuan pada orang miskin sebagai pengamalan nilai-nilai Declaration of Independence Amerika. Perbuatan konkretnya sama, pemaknaan yang berbeda. Masalah kita adalah ketika saya ingin menjalankan sesuatu, hubungan dengan Pancasila apa? Pancasila cukup berwibawa, tidak menjadi signifier, menjadi pemberi makna kehidupan sehari-hari, ya. Karena melakukan hal yang sama, tapi tafsirnya bisa berbeda-beda, gitu ya, atau nilainya yang disematkan bisa berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana Pancasila cukup berwibawa untuk bisa memberi tafsir pada bahwa itu Pancasila. Saya memberi bantuan pada orang miskin karena Pancasila, bukan karena komunisme, bukan karena liberalisme, bukan karena sosial demokrasi atau apapun. Bagaimana membuat Pancasila menjadi berwibawa untuk itu semua? Satu ideologi akan relevan kalau dia punya ekspresi secara teknologi,
memberikan kenyamanan secara psikologi dan juga memberikan harmoni secara sosiologi. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya Teknologi, begini. sosiologi. Ya, artinya gini, aku merasa nyaman bahwa ketika aku memberikan suatu hal kebaikan, aku diklaim oleh Pancasila bahwa perbuatanku Pancasila, aku harus merasa nyaman. Karena itu, aku harus tahu bahwa setiap orang yang ngomong Pancasila, yang menganjurkan Pancasila, juga harus persis seperti yang aku lakukan. Kalau kemudian aku melakukan hal yang baik, dan aku diminta bahwa ini adalah atas nama Pancasila, tapi menganjurkan itu nggak melakukan hal yang sama, saya akan menolak. Kedua, secara sosiologis, bisakah antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang beragam ini juga merasa nyaman bahwa pela gandong, gotong royong, sapi lulungan di Sunda misalnya, atau whatever di suku-suku lain istilahnya, bahwa semuanya tiba-tiba dikasih tafsir Pancasila. Setiap suku, setiap tradisi itu juga harus merasa bahwa oh ya, bahwa di Sumatera Barat ada bahasa di Sarabada Kitapulo itu juga ada bagian dari Pancasila. Bagaimana di Jawa Barat Sili Asi, Sili Asa, Sili Asuh yang lebih lama daripada Indonesia ternyata adalah di Pancasila. Orang harus merasa nyaman itu. Ketiga, teknologis. Kenapa? Untuk membuat menjadi relevan. Liberalisme Amerika, kapitalisme Amerika punya ekspresi teknologi dan ekonomi. Namanya Facebook, namanya whatever ya. Cina punya ekspresi teknologi daripada ideologi sosialismenya. Mereka mampu. Mereka memberi tafsir bahwa TikTok, bahwa Alibaba, bahwa Facebook, bahwa itu ada cara bagaimana kapitalisme Amerika direfleksikan menjadi teknologi untuk menyumbang pada peradaban. Pancasila ada nggak? Pancasila belum. Karena apa? Pancasila masih kita lihat sebagai benda mistis, sakti, sakral, holy. Jadi seluruh kosakata tentang itu pengennya relevan, tapi kosakata yang dipakainya itu adalah ujaran-ujaran masa lalu, pra-demokrasi, pra-revolusi industri. Bagaimana mungkin sebuah gagasan yang ingin menyambut masa depan disematkan gagasan-gagasan pra-revolusi itu prakteknya, tapi kemudian rasanya psikologis bahkan teknologi tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun faktanya saat ini adalah kalau Anda kemudian ingin memukul alat politik, maka ketika Anda tidak Pancasila Anda dikatakan komunis. Ketika Anda tidak Pancasila maka akan Anda dikatakan khilafah. Macam-macam sesuai dengan keinginan kelompoknya. Anda melihat hal yang sama, Bung Farid? Jadi ini yang dikatakan oleh Bung Budiman itu sebenarnya persenyawaan antara kapitalisme dengan ideologi. Kalau menurut saya, jadi jangan lihat ideologinya di situ, tapi lihat ekonominya gitu. Memang kapitalisme itu kan kalau kita lihat doktrinnya itu kan making money mechanism, dimanapun dia bisa hidup gitu, dimanapun dia bisa tumbuh gitu. Tapi sedari awal menurut saya ini yang harus di-clearkan. Dan itu yang saya lihat kalau saya baca itu Rick dan Elson itu tentang perdebatan menemukan Indonesia itu. Jadi Indonesia ini kalau Bung Karno dia bilang menggali dari bawah, ini yang mesti dilihat penggalian itu dari mana ini semua berasal sehingga lahir 5 sila itu gitu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya itu dari mana? Nah kalau Elson mengatakan ini adalah persilangan di antara dua pikiran besar. Orang-orang yang belajar ke barat, terutama kaum intelektual Jawa ini membawa pulang ide-ide tentang negara. Lahirlah ide nasionalisme di situ. Orang-orang dari Sumatera ya orang tua dan kakeknya Gustika ini porosnya ke Al-Azhar, dia belajar Islam, lalu kemudian lahirlah pikiran tentang Islam. Sehingga kemudian antara Islam dan nasionalisme itulah blended di dalam Pancasila itu. Maka kalau kita lihat Pancasila itu, kalau kita baca di dalam Islam itu ada namanya maqasid syariah, tujuan bersyariat. Tujuan bersyariat itu sama dengan tujuan bernegara. Makanya saya sering mengatakan kalau ada teman-teman Islam yang menentang Pancasila itu keliru, karena sebenarnya syariat itu sama dengan Pancasila pikirannya. Ada yang pertama itu di dalam teori maqasid syariah itu dia bilang hifzuddin, ya, memelihara agama. Ketuhanan yang Maha Esa lahir. Hifzun nafs, memelihara manusia, memelihara jiwa, kemanusiaan lahir. Dan seterusnya memelihara pikiran, permusyawaratan lahir. Jadi blending ini dalam Pancasila inilah yang menyatukan Nusantara. Karena klop betul memang ini adalah saripati daripada Republik kita. Itu yang dimaksud oleh Bung Karno, saya gali ini dari dalam tubuh bangsa Indonesia itu. Jadi sebenarnya itu sudah selesai. Tinggal sebenarnya yang kadang-kadang tidak clear itu, Bung Budiman. Dan ini teori dan teologi yang saya sering ungkap berkali-kali. Kapan orang itu berada di ruang negara? Kapan orang itu berada di ruang agamanya? Kapan orang itu berada di ruang publik? Kapan orang berada di ruang privat? Kalau Anda ingin negara itu melawan agama di ruang privat orang, mustahil itu akan gagal. Ya. Karena intensitas kita dengan agama itu sangat tinggi. Sementara intensitas kita bernegara itu nggak mungkin tinggi. Kita ini bangun pagi itu dengan doa, dengan agama.
Tidak dengan negara. Nanti mungkin jam 7 kita upacara anak-anak SD sekolah, baru menghafal Pancasila, hormat bendera. Tapi pribadi itu nggak boleh diinvasi oleh negara. Nah ini yang menurut saya, itu saja yang perlu kita clearkan supaya kita jangan konflik terus. Ya. Saya masih ingin memeriksa apa yang dikatakan oleh Bung Budiman itu lebih jauh. Nanti kita perlu obrolin ini jauh. Karena ini yang saya khawatir. Kalau tiba-tiba ya kan negara itu ingin punya kebanggaan teknologi, sosiologi dan sebagainya itu, khawatir saya dia bentur dengan agama, dia bentur wilayah privat itu. Nah nanti kita bisa bedakan apa beda sekularisme di Barat, karena di Barat tuh enak Bung Budiman. Begitu kapitalisme datang, begitu demokrasi dan ideologi liberal datang, agama sudah nggak ada. Karena agama disimpan di ruang privat. Bagaimana ada negara yang seperti kita, ekspresi agama di ruang publiknya itu tinggi. Upacara-upacara, haji dan sebagainya itu tinggi sekali. Ini adalah ruang bagi kita untuk mendalami bagaimana Pancasila itu nanti jadi kekuatan yang besar karena dia bersenyawa. Bahwa tidak bertentangan antara Pancasila dan agama itu tentu sudah sepakatan, dan memang faktanya demikian tadi. Bahwa ada kemudian batas-batas yang kemudian dalam pelaksanaannya itu sebuah keniscayaan. Kalau Pancasila digunakan untuk menggebuk ideologi lagi mungkin nggak ada masalah, tapi permasalahannya adalah, koreksi kalau saya nanti, tapi permasalahan adalah ketika kemudian digunakan untuk menggebuk lawan-lawan politik, itu yang kemudian akan menjadi masalah. Silakan Bu Farid. Jadi saya pernah kadang-kadang di ruang privat saya kan mencoba meninjau apakah ada potensi konflik antara Pancasila dengan agama secara teologis gitu. Pernah itu saya berpikir. Lalu tiba-tiba ada seorang yang kemudian beberapa saat yang lalu mengatakan di ruang publik, lalu dia dituntut oleh orang karena dia mengatakan Pancasila itu terutama sila ketuhanan yang Maha Esa katanya tidak sesuai dengan agama Hindu, kalau tidak salah dia bilang begitu. Lalu digugat, lalu tokoh-tokoh agama Hindu keluar dan berbicara. Dia mengatakan, oh itu orang nggak paham bahwa agama Hindu itu sesuai dengan konsep Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Padahal di antara imajinasi saya pada waktu itu, karena saya tidak terlalu belajar tentang agama lain, ya ada kekhawatiran saya itu. Rupanya luar biasa, termasuk tentang konsep Trinitas di dalam agama Nasrani. Itu yang kemudian mengintegrasi diri dalam pengertian Pancasila yang dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sila pertama itu sudah jelas, clear dan diterima oleh semua agama, menurut saya sudah selesai. Dalam pengertian bahwa dia telah hadir sebagai 5 sila yang memang merupakan saripati dari bangsa kita ini gitu. Sudah terima itu yang 5 itu. Percakapan kita sekarang tentang bagaimana caranya dia menjadi living ideology supaya dia dapat menggerakkan semua suku, semua agama, semua bangsa dan sebagainya, semua latar belakang dalam satu kerja kenegaraan. Karena di ruang privat sekali lagi ini jangan diinvasi, ruang privat punya mekanisme sendiri. Agama di ruang harus ditunjukkan dalam konteks-konteks kenegaraan, konteks publik. Nah, makanya saya menganggap bahwa Pancasila adalah perayaan di ruang publik. Meskipun semua agama mengakui Pancasila itu cocok dengan agama. Bung Budiman. Refleksi saya adalah Pancasila dengan psikologi, sosiologi, dan teknologi. Khususnya akhir-akhir ini saya lagi merefleksikan bagaimana membuat Pancasila juga relevan dalam era teknologi ke depan. Kita tahu bahwa Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 adalah sebuah kebenaran konstitusional. Kebenaran konstitusional sudah kita terima dan nggak perlu kita gugat-gugat lagi. Tapi beberapa tahun terakhir ini kebenaran konstitusional itu di seluruh dunia dikoyak dengan era teknologi media sosial. Orang udah menjadi rasis, orang udah menjadi resektarian segala macam. Nah kita sekarang kembali lagi nih dengan adanya era pandemi new normal, kita sepakat bahwa bahaya macam kita menghadapi semua agama, semua suku. Lantas bagaimana membuat Pancasila bisa menjawab? Apakah Pancasila bisa menjawab pandemi? Tidak. Tapi bagaimana semangat di dalam pembukaan 45 diekspresikan secara teknologi? Karena itu saya berpikir, bagaimana di era big data hari ini, saya punya rumus untuk saya sendiri setidaknya. Pada sila pertama kita harus beriman, pada sila kedua sampai sila kelima harus pakai data. Bagaimana kemanusiaan kita? Apakah sudah bisa ada kemanusiaan terjadi di Indonesia? Datanya bagaimana? Apakah ada korban kemanusiaan? Apakah persatuan Indonesia betul-betul sudah diverifikasi oleh data? Itu big data, survei dan lain sebagainya. Survei, big data, persepsi itu adalah penting untuk bicara soal sila kedua dan sila kelima agar membuat jadi relevan. Mudah-mudahan data itu semua kemudian tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian digunakan sebagai buzzer. Terima kasih.